Syabat Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali di dalam pembelajaran firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk saat ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 10 Juli 2021 kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Judulnya adalah Turun Bukit. Turun Bukit. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kisah di ayat ini cukup menarik. Karena ini terjadi sesaat setelah Tuhan Yesus turun bukit. Di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan ajaran-ajaran yang mendasar kepada banyak orang yang mengikuti Dia. Tetapi setelah turun, Yesus harus melayani. Tuhan Yesus harus melayani. Ini apa artinya? Artinya bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar sebagai pengajar, tapi Dia melakukan apa yang diajarkan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kisah ini luar biasa. Ini sesaat ya, setelah turun langsung harus melayani orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit. Jadi ngajar langsung praktek begitu ya. Ngajar langsung praktek. Ini sesuatu yang memang harus seperti itu bagi seorang pengajar. Jadi harus mempraktekkan. Dia sudah berani mengajar, berarti harus berani mempraktekkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat ini akan kita pelajari lebih mendalam karena ini bukan sekedar pelayanan biasa begitu ya, karena ada sesuatu yang penting yang harus kita ketahui. Tapi kita akan baca ayat 1 sampai dengan yang ke-4 ini. Pelan-pelan kita baca. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Dari ayat-ayat ini kita akan belajar dua hal penting. Pertama, pelayanan Tuhan Yesus itu berdasarkan pada kehendaknya sendiri. Lihat ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, Yunaninya telo. Itu artinya sama dengan aku berkehendak. Aku berhasrat. Ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus karena si sakit sepertinya meragukan kesudian Tuhan Yesus. Soal kemampuan, si sakit ini sangat percaya. Karena dia tidak ungkapkan itu sama sekali. Tetapi soal kesudian Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus sudi menyembuhkan dia? Nah, itu yang dia ragu-ragu, boleh dikatakan gitu. Ragu-ragu, Yesus mau enggak ya
Mau enggak ya? Begitu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan dengan tegas, aku mau jadi langkotair. Jadi ini berkehendak. Tuhan Yesus mengatakan kehendaknya ya seperti itu. Jadi pelayanan Tuhan Yesus itu didasarkan pada kehendaknya sendiri. Pada kehendaknya sendiri. Kemudian yang kedua, pelayanan Tuhan Yesus menyangkut kebutuhan yang mendasar. Ayat 2 tadi dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta. Sakit kusta. Ini mengenai penyakit kusta. Terlebih dahulu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dan membaca Imamat pasal 13 ayat 45. Imamat pasal yang ke-13 ayat 45. Demikian saya bacakan. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Itulah keadaan orang yang sakit kusta di lingkungan orang Yahudi. Pakaiannya cabik-cabik yang menutup mukanya. Dan dia berteriak, najis, najis. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang sakit kusta itu berarti menjadi orang yang terhina. Terhina. Karena dia najis. Mana ada orang Yahudi yang menganggap dia karena dia najis. Jadi dia menjadi orang yang terhina. Dia juga menjadi orang yang dikucilkan atau terkucilkan. Itu karena tidak ada orang Yahudi yang mau bergaul dengan orang yang sakit kusta. Dia adalah orang yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Bayangkan, kalau dia mau makan, membeli makanan misalkan, kan orang tidak ada yang mau. Atau apa ya, dia bisa mendapatkan sesuatu ya sebisanya. Dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Jadi orang yang sakit kusta adalah orang yang sengsara sekali. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkannya. Ayat 3b tadi dikatakan demikian. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Tuhan Yesus menyembuhkan. Jadi jelas bahwa pelayanan Tuhan Yesus menyentuh kebutuhan utama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hal mendasar apa yang sekarang ini menjadi kebutuhan Anda? Hal mendasar apa yang sekarang ini menjadi kebutuhan Anda? Mari kita mohon kepada Tuhan. Mari kita mohon kepada Tuhan. Masalah makan, masalah uang, masalah kesehatan, masalah tempat tinggal. Masalah apa yang menjadi kebutuhan mendasar dalam hidup Anda saat ini? Mari kita memohon kepada Tuhan. Karena hanya itu. Ya, iman kita harus seperti itu. Kita memohon kepada Tuhan. Memang kita sudah berusaha ABC dan sebagainya, tetapi kesembuhan adalah datang dari Tuhan. Pemulihan adalah datang dari Tuhan. Maka hanya itu kita lakukan untuk meminta, memohon kepada Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan untuk menyuap Tuhan. Ini Tuhan, saya sudah lakukan ini. Ini Tuhan, saya sudah lakukan ini. Sembuhkan, pulihkan saya. Tidak bisa. Hanya memohon kepada Tuhan. Tetapi perbuatan yang lain, tindakan yang lain, itu tanggung jawab manusia. Tanggung jawab sebagai manusia. Tetapi dalam konteks kesembuhan, kita hanya memohon kepada Tuhan. Tidak bisa, ini Tuhan saya sudah melayani. Ini Tuhan, pulihkan saya. Tidak bisa.
Kita hanya memohon kepada Tuhan dan berharap bahwa suatu saat atau saatnya tiba, kehendak Tuhan itu jadi atas kita. Jadi berharap waktu Tuhan itu untuk terjadinya pemulihan di dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang mendasar dalam kehidupan kita, Tuhan akan pulihkan. Jika terjadi kekurangan dalam kebutuhan mendasar, primer, maka Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan cukupkan. Mari sekali lagi, kita mohon kepada Tuhan. Dan kita berharap kepada Tuhan. Pada waktunya Dia akan menjawabnya. Tapi yang kedua, di sisi lain, orang yang mengajar seharusnya berani melakukan. Berani mengajar, berani melakukan. Baik di lingkungan gereja ini, pelayanan itu, khotbah-khotbah, ngajar-ngajar katekisasi, ngajar-ngajar PA, berani mengajar, berarti berani melakukan. Seperti Tuhan Yesus, turun dari bukit, tapi langsung mempraktekkan apa yang Dia ajarkan, melayani orang yang sakit kusta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pelajaran ini menarik. Di dalam situasi yang sekarang ini, mungkin Bapak Ibu merasakan hal yang terberat dalam hidup ini. Tapi ingat bahwa Tuhan turun bukit itu untuk praktek pengajarannya. Jadi Tuhan turun dari surga itu untuk menyembuhkan orang, untuk memberkati orang, untuk memulihkan orang. Dan sekarang dari sana Tuhan juga sanggup untuk menurunkan pemulihan-pemulihan bagi Anda dan saya. Pemulihan ekonomi, pemulihan keuangan, kesehatan bagi Anda dan saya. Dia turun untuk memberkati Anda dan saya. Percayalah, pada waktunya Tuhan akan menjawab pergumulan kita itu. Tetapi kalau kita mengajarkan sesuatu, kita harus berani mempraktekannya. Sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, sebagai gembala, kita mengajarkan, kita harus berani untuk mempraktekannya. Tuhan turun bukit dan ajarannya dipraktekkan. Kita juga harus demikian. Diberkatilah Anda dan saya ketika melakukan apa yang kita ajarkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari senantiasa.